Selamat malam teman-teman, ini adalah lanjutan dari Chatterbox in depth ya, yaitu tentang POV saya mengenai program barak militer yang saat ini lagi dicutikan sebenarnya. Bukan dihentikan ya, tapi diliburkan sementara gitu loh. Ya sekali lagi ini adalah sebuah pandangan yang nggak populer banget ya, karena maaf ya, saya bukanlah orang yang senang dengan yang namanya popularitas. Satu, yang kedua, saya juga tidak dalam sedang posisi mengejar popularitas. Yang ketiga, saya juga tidak sedang pansos. Dan yang keempat juga, saya bukan warga dengan KTP Jawa Barat. Saya warga DKI Jakarta, KTP saya KTP DKI Jakarta, ya. Jadi tapi saya punya hak juga untuk mengutarakan pandangan saya. Sebenarnya teman-teman ya, barak militer atau sekolah kebangsaan yang saya singkat dengan sebutan Barmil ya. Program Barmil ini sebenarnya ada bagusnya juga sih. Bahwa sebenarnya memang yang namanya anak-anak di generasi masa kini itu memang harus digituin sesekali. Memang harus digeprek gitu loh, kalau bahasa yang lebih kasarnya lagi. Nggak cuma digetok kepalanya, tapi digeprek sesekali. Biar apa? Biar hidupnya tuh bukan hanya terarah ya, tertata gitu loh. Karena saya kasihan sebenarnya ngelihat anak-anak zaman sekarang ya linglung karena tidak ada yang bisa dijadikan pijakan, tidak ada yang bisa dijadikan pondasi ya. Orang tuanya kurang gitu loh, memberikan pembekalan pondasi yang kuat, yang bagus buat anak-anaknya. Jadi maaf kata, jadinya linglung. Akibatnya anak-anak zaman sekarang mudah terpengaruh dengan apa yang ada di dunia maya, mudah terpengaruh apa yang ada di realitas semu. Saya harus ngomong seperti ini teman-teman. Makanya kemarin saya cautious banget tentang program barak militer ini. Nggak latah FOMO seperti teman-teman lain, enggak. Tapi memang idealnya ya, program barak militer itu tuh memang idealnya diadakan itu tidak rutin ya, tapi dalam beberapa waktu sekali. Nah kemarin kan barak militer yang dibikin sama Kang Deddy Mulyadi ini kan dibikinnya yang dijadikan barak militer itu kan ada di dekat sini di Depok. Itu sebenarnya hal baik loh. Anak-anak itu dididik biar hidupnya tertata. Kapan waktunya tidur, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar, kapan waktunya salat, kapan waktunya berinteraksi, bersosialisasi, dan dia diatur, ditata gitu loh. Nah cuma setelahnya ini yang menjadi questionable. Nah apakah program Barmil atau military barracks atau sekolah kebangsaan itu efektif apa enggak, itu dilihat dari setelahnya. Setelah anak-anak itu dikirim ke Barmil, ke military barracks, lalu dilihat setelahnya bagaimana, karena sudah pasti mereka akan kembali ke lingkungan asal, kembali kepada keluarga, kembali kepada lingkungan asal, kembali kepada teman-temannya, kembali ke kehidupan semula. Hasilnya bisa kelihatan kalau mereka yang dibawa ke Barmil, barak militer itu mengamalkan apa yang ada di sana. Istilahnya tidak terpengaruh oleh hal-hal yang destruktif yang berasal dari lingkungannya.
Itu pasti. Itu baru dinyatakan berhasil. Udah lulus lah dari program apa? Barak militer atau sekolah kebangsaan. Dan itu pun juga dicontoh oleh beberapa daerah lain, terutama skala provinsi. Kayak Bengkulu contohnya. Itu bagus tuh. Makanya tujuan sebenarnya seperti itu. Cuma kembali lagi, memang ada pro dan kontra di program ini. Makanya kenapa saya cautious. Saya agak hati-hati dalam menyikapi program ini. Gitu loh. Makanya andaikan saya duduk sebagai gubernur Jakarta misalkan, ya. Ini anak-anak yang nakal-nakal di Jakarta ini juga akan saya kirim ke Barmil, kirim ke military barracks. Bahkan tidak hanya mereka-mereka yang usia sekolah, anak-anak kecil yang nakal-nakal tuh, yang masih prasekolah itu, ya, yang kecil, yang masih di level pendidikan dasar maupun di bawahnya, yang nakal-nakal itu, yang bermasalah itu juga pasti akan saya kirim ke military barracks. Supaya apa? Supaya sedari usia dini hidupnya itu sudah tertata, sudah terorganize, sudah tahu waktu. Makanya itu yang disebut Om Bagus apa? Serasi. Kalau yang disebut apa? Kak Dias mitra bisnis itu adalah selaras. Serasi dan selaras itu hampir sama ya. Selaras, serasi. Ya. Biar hidup tuh harus selaras dan serasi. Ya. Selaras itu ya akur sama lingkungan dan keluarga paling tidak, ya. Akur sama lingkungan apa? Lingkungan masyarakat paling tidak. Ya kalau nggak akur dengan lingkungan masyarakat, bagaimana situ mau hidup? Karena hidup itu kita bersosialisasi. Kita berhadapan dengan orang yang beragam. Nah kalau kita nggak akur, repot teman-teman. Makanya hidup itu harus selaras. Selaras bermula dari serasi. Kalau saya pinjam ininya Om Bagus ya. Serasi itu apa? Tahu diri, tahu aturan, tahu tata krama, tahu norma, tahu sopan santun, tahu syariah, tahu hukum, tahu aturan. Ya. Kalau sudah serasi, pasti bisa selaras. Bagaimana menyelaraskan diri kita dengan keluarga dan dengan lingkungan, dengan alam juga. Harus selaras teman-teman. Gak bisa. Selaras tanpa serasi itu impossible. Mustahil saya bilang. Hampir aja. Mustahil teman-teman. Jadi makanya kalau andai saya duduk sebagai gubernur Jakarta ya, saya pasti akan kirim itu. Bahkan dari sejak anak usia sekolah dasar pun kalau kedapatan nakal, kirim. Nakalnya gimana? Terlibat dalam ya selain yang di Jawa Barat itu, paling tidak nakalnya lawan orang tua. Nggak nurut apa kata orang tua, nggak nurut apa kata bapak ibu guru di sekolah. Ngomongnya kasar, ngata-ngatai orang, bully orang. Ngata-ngatai orang, ngeje-ngeje orang, bully orang, ya kan? Kayak saya misalkan dikatain botak gitu kan oleh anak-anak kecil tadi. Itu pasti akan sasaran, kirim. Saya bilang, kirim biar dididik. Gitu. Nah, tapi yang saya kritik adalah durasinya terlalu singkat, Bos. Untuk bikin anak sebaya itu ya, hidup yang serasa tertata itu ya di barak militer Kang Deddy Mulyadi itu nggak cukup hanya 5 seminggu, nggak cukup teman-teman, tidak cukup. Tapi berapa lama idealnya? Setahun.
Mas tahun. Setahun kurang, ya setara dengan sekolah lah. 6 tahun, 3 tahun, 3 sampai 6 tahun. Jadi di situ selama 3 sampai 6 tahun. Biayanya dari mana, Pak? Dari APBD. Apalagi Jakarta nih APBD-nya besar. Bisa untuk membiayai seperti itu. Bisa. Sangat bisa malah. APBD, uang rakyat itu. Uang dari puluhan juta penduduk Jakarta. Bisa sebenarnya. Bikinkan dari sejak usia dini, dilatih 6 tahun di situ, di sekolah kebangsaan, dapat sertifikat secara ijazah SD. Nanti kan ada paketnya. Lulus dari situ ada ujian paket setara ujian SD, paket A ya kalau nggak salah. Paket A tuh setara lulusan SD, paket B SMP, paket C SMA gitu. Nah, kalau saya nggak salah, koreksi saya kalau salah, nggak apa-apa. Saya nggak marah, ya. Hari kan ada ujian paket A setelah itu. Nanti yang usia SMP, SMA, di sana 3 tahun dibina, ditata ulang lagi hidupnya. Kalang kabut mungkin berantakan hidup di rumah tuh, nggak beraturan, jadinya dibikin lebih tertata. Dibikin lebih bisa diatur, dibikin lebih bisa di manage, dikelola. Itu di situ tempatnya memang. 3 tahun. Nanti ada, sudah itu ada ijazah paket B, ijazah paket C, saya enak. Sudah itu udah kuliah, mau lanjut ke mana? Jadi lebih terarah di situ. Dan di situ adalah tempat yang paling bisa untuk ketahuan nanti you potensinya di mana. You nanti cocok masuk kuliah di mana. Tidak hanya sekedar masuk jurusan A, jurusan B, jurusan C, masuk universitas A, universitas B, universitas C gara-gara FOMO, ikut-ikutan. Enggak, teman-teman. Hidup itu jangan ikut-ikutan. Yang baik ikutin, yang jelek tidak usah ikutin. Jadi begitu. Kalau saya duduk jadi gubernur Jakarta, itu yang akan saya lakuin. Nggak gengsi saya. Nggak cukup hanya dengan membuka taman 24 jam, perpustakaan, museum buka sampai malam. Nggak cukup saya bilang. Nggak cukup. Apalagi didialogkan, dimusyawarahkan dengan tajuk misal Manggarai bersolawat. Nanti nyusul lagi Pesanggerahan bersolawat, Kebayoran bersolawat, Tanah Abang bersolawat, ya, apalagi Menteng bersolawat, ya. Nanti bikin lagi Petamburan bersolawat. Nah tuh. Nanti bikin lagi mana? Petukangan bersolawat. Nah itu ya, memang bagus, tapi efektivitasnya itu questionable, teman-teman. Questionable. Jadi memang kalau saya boleh bilang apa adanya banget, memang program Barmil itu memang semestinya harus dipakai di Jakarta ini gitu loh. Jangan enggak. Bukan karena masalah Gubernur Pramono. Nanti kita sambung lagi habis break ya teman-teman. Soalnya penting saya bahas ini. Jadi jangan kemana-mana. Kita sambung teman-teman. Jadi bukan masalah Gubernur Jakarta yang saya dukung dan saya pilih ya, Pak Pramono Anung, Thomas Pram atau Bang Anung gitu ya. Bukan karena masalah Tengsin, gak ada Tengsin gak ada. Ada di Jakarta Tengsin kuburan, karet Tengsin sana tuh di daerah apa dekatan di karet dekat Tanah Abang. Gak ada Tengsin Mas Pram, gak ada. Kalau di Jakarta Tengsin ada, tapi kuburan kan ada tuh, TPU karet Tengsin namanya. Karet Tengsin tuh sampingnya karet bifak yang lebih besar dan populer ya. Karet Tengsin tuh kuburannya
Ustadz Jepriel Bukhari. Itu di situ. Kalau Karet Bipak banyak tokoh-tokoh yang dimakamin di situ. Bentar ya. Berjumpa kembali teman-teman. Jadi rekan-rekan semuanya, bukan masalah Tengsin, enggak lah. Di Jakarta Tengsin tuh kuburan. Karet Tengsin ya, itu sebelahnya Karet Bifak yang lebih besar dan lebih populer. Banyak tokoh-tokoh yang dimakamin di sana kayak MH Tamrin, Fatmawati Soekarno, Muhammad Nasir, terus Ridwan Saidi, ya, Kus Hendratmo dan istrinya Aprilia Subroto. Kemudian apalagi banyak pokoknya Benyamin Sueb ya, Haja Aminah Cendrakasih ya, banyak lah pokoknya itu di Karet Bipak tuh banyak teman-teman gitu. Jadi bukan masalah tensin atau gengsi ya. Kalau gengsi iyalah mungkin saya lihat ya, gengsi lah, pengen tampil beda, pengen tampil dengan pendekatan yang lebih humanis dan seterusnya ya kan. Oh nggak apa-apa saya bilang, cuman pertanyaannya lebih efektif yang mana, itu yang mesti dibahas, dikaji gitu loh. Saya tegesin lagi ya, leadership is all about effectiveness. Leadership talks about effectivity, not popularity ya. Leadership is all about effectivity, not popularity. Okay? Leadership is all about integrity, not popularity. Leadership is all about making things happen, not stardom. Itu. Jadi kepemimpinan itu bukan stardom, bukan. Apa tuh stardom? Ya popularitas. Jadi dianggap bintang, dianggap selebritas gitu ya. Bukan gitu, bukan itu. It is not about stardom, is not matters in leadership, isn't matter in leadership gitu. Jadi kalau saya lihat tuh bukan masalah tengsinnya ya, bukan gengsi. Gengsi sih mungkin ada, pengen kayak lebih manusiawi, pengen lebih humanis gitu ya dengan kayak gitu. Tapi kan effectivity-nya in question. Makanya jujur saya bilang, di tengah kondisi yang limbo kayak begini, memang harus digituin. Karena sesekali memang harus digituin. Gak cukup saya bilang hanya dengan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, gak cukup teman-teman. Begitu pulang ke lingkungannya rentan. Saya kasih tahu aja, rentan kepapar lagi sama setelan awal. Makanya saya bilang idealnya kalau kayak gitu tuh disetarain sama durasi sekolah. Kalau anak-anak yang nakal tuh usia SD, usia pra SD, ya bikinkan 6-7 tahun di situ. Nanti kan ada paket A, ujian ijazah paket A. Nanti begitu. Nanti sudah itu masuk SMP. Kalau kayak gitu insya Allah pasti lebih tertata deh. Lebih rapi hidupnya, yakin saya. Lebih diajarkan hidup serasi dan selaras. Pak, ada yang ngusulin orang tuanya juga ikut di barak militer kan. Saya lebih setuju lagi. Anak itu bagaimana orang tuanya, teman-teman. Mulut anak-anak yang ngatain saya kontol, yang ngatain saya kok botak dan sebagainya, itu kelihatan dari orang tuanya. Kelihatan dari orang tuanya. Anak itu adalah bagaimana orang tuanya. Kalau anaknya baik, orang tuanya pasti baik. Anak mulutnya sopan, orang tua mulutnya sopan. Anak mulutnya kasar kayak yang tadi saya contohkan, ya orang tuanya mulutnya kasar.
Anaknya rajin sholat, orang tuanya rajin sholat. Gak mungkin enggak, teman-teman. Tidak mungkin tidak. Yakin saya. Saya 100% yakin. Anaknya rajin, orang tuanya juga pasti rajin. Anaknya mageran, orang tuanya juga pasti mageran. Yakin. Tidak ada ya, anak itu tidak sama dengan orang tuanya, itu tidak ada, teman-teman. Anak itu adalah bagaimana orang tuanya. Makanya saya setuju kalau orang tua di barak militerkan juga. Biar tahu apa, oh ini anak ini bapak ibunya kemana nih, oh sibuk kerja, sudah yuk di barak militer, dikasih, dibiayai hidup itu, dibiayai, nanti juga di upskill, di apa namanya itu upskill, apa bahasa Indonesia itu, diterampilkan, dipandaikan, gitu loh. Jadi kan enak gitu. Nerima duit dari negara, diterampilkan. Nanti diikutkan sertifikasi BNSP sesuai peminatan. Ditanggung sama APBD Jakarta. Di APBD masing-masing. Kalau Jakarta, APBD Jakarta misalkan. Ditanggung. Udah, free, udah tenang itu. Asal satu, di situ dibangun nanti semacam kayak firewall. Bangun firewall, dibangun tembok api gitu ya. Supaya apa yang sebelumnya nggak pengaruh lagi di kehidupan yang lebih baru ini. Gitu. Kalau saya berpikir seperti itu, teman-teman. Supaya tidak terjadi lagi apa yang saya alami ini. Supaya tidak lagi terjadi apa yang menjadi polemik sekarang ini. Anak lebih hafal lagu Statue daripada lagu-lagu kebangsaan. Anak lebih hafal Velocity daripada lagu-lagu daerah. Jangan dikira saya berbohong di sini, enggak. Saya enggak berbohong. Di Jakarta anak-anak zaman sekarang pada kagak tahu lagu Jali-Jali, lagu Kicir-Kicir, lagu-lagu Betawi, kagak banyak yang tahu. Taunya apa? Velocity sama Statue. Lagu daerah, lagu Jali-Jali, Kicir-Kicir, lagu-lagu Betawi kagak banyak yang tahu, tong. Apalagi lagu-lagu kebangsaan. Indonesia Pusaka, Garuda Pancasila, Hari Merdeka, Halo-Halo Bandung, Ngiur Melambai, Gugur Bunga. Banyak lagu-lagu kebangsaan atau lagu-lagu wajib nasional. Nah, banyak anak-anak sekarang yang tahu, tong. Lah Pancasila aja pengen pada kagak hafal. Coba lu tanya anak-anak zaman sekarang, Pancasila 1, 2, 3, 4, 5. Udah banyak yang hafal. Lah jangankan anak-anaknya, orang tuanya sama yang remaja masa kini juga banyak kagak hafal Pancasila. Tanya, Pancasila 1, 2, 3, 4, 5. Udah banyak yang hafal. Udah banyak yang hafal. Kenapa? Karena orang merasa tidak perlu begitu. Karena orang merasa nggak perlu harus seperti itu. Nggak butuh, nggak perlu gitu loh. Nggak butuh dan nggak perlu. Nggak butuh berpancasila, tidak perlu ya berpancasila. Yang penting dapat duit. Itulah gebleknya. Makanya sekarang lihat nih, lagi rame masalah penulisan ulang sejarah, rewriting history oleh Menteri Kebudayaan Pak Fadlison. Ya, orang kenapa nggak banyak bersuara? Ya karena memang mereka simply cuek. Ya udahlah, orang baik yang udah pasrah. Ya udahlah, suka-suka pemerintah Prabowo merah putih aja lah, mau diapain juga tuh. Nggak bisa begitu kawan. Tidak bisa. Makanya saya bilang orang harusnya masuk ke barak. Yang cuek-cuek ini ya pasti harus nunggu saya jadi presiden dulu sih.
saya dia tahu. Bukan wamil lagi judulnya. Wajib jihad. Wahad. Tahu wahad gak? Wajib jihad. Bukan wamil lagi. Wahad. Wajib jihad. Wajib jihad tuh lebih dari sekedar wajib militer. Wohoy. Lebih teman-teman. Lebih dari sekedar wajib militer. Ya. Bukan ya adalah jihad militer, latih main senjata, senpi, panah, berkuda, bermobil tempur, berpesawat tempur, berkapal tempur, bertank, semuanya. Ada yang seperti itu, ada. Berbaris, satu komando dan seterusnya. Ada, ayo ada. Tapi nanti dilatih juga. Jihad pemikiran, jihad sejarah, jihad doktrin, jihad pandangan, jihad debat, jihad dialektika, jihad apalagi pemikiran, jihad macam-macam, banyak. Nah, ini wajib jihad. Gitu. Wajib tempur, jihad. Allahu Akbar, gitu. Jadi lebih dari sekedar wajib militer kepada seluruh rakyat Indonesia. Tanpa pandang umur, tanpa pandang kelamin, pria, wanita kah. Yang penting beragama Islam. Itu masuk. Wajib jihad. Di mana nanti dipusatkannya? Di Aceh. Di Perlak. Tahu Perlak? Perlak ya, Aceh Timur, Perlak. Perlak itu di Aceh Timur, ya. Tempat kerajaan Islam pertama di Indonesia berdiri. Kerajaan Islam tertua di Indonesia itu kerajaan Perlak atau Perlak di Aceh Timur. Nah, di situ dipusatkan wajib jihad berskala nasional dan internasional. Nah, itu nanti diaspora Indonesia di luar negeri pulang, ya, wajib pulang ke Indonesia, nanti ditempuh wajib jihad. Biar nanti di negara-negara orang tuh bisa berjihad juga, bisa bersyiar agama Allah. Ya, biar orang-orang di sana tuh nggak makan babi, nggak minum minuman keras, nggak terlibat narkotika, nggak maling, nggak tembak-tembak orang nggak jelas, nggak zalim, nggak macam-macam gitu loh. Isi tuh wajib jihad. Gitu. Itu yang mungkin lebih harsh lagi daripada wajib militer, wajib jihad itu. Lebih horor lagi dari wajib jihad itu. Lebih horor lagi. Tapi outputnya, hasilnya insya Allah akan bagus. Asal eksekusinya baik. Gitu. Oke lah teman-teman. Saya kira cukup ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.